Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Penetapan itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak pada konferensi pers Rabu malam 22 November. Firly ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Barreskrim Polri memeriksa hampir 100 orang saksi. Sejumlah barang bukti juga disita oleh penyidik guna mengungkap perkara ini. Di antaranya adalah dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan saksi serta sejumlah barang bukti itu, penyidik lantas melakukan gelar perkara. Seluruh rangkaian proses itu menjadi alasan polisi menetapkan Firly sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Firly dijerat dengan pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo kini memasuki babak baru. Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini mencuat ke publik saat beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir SYL. Surat panggilan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Berikut kronologi kasus hingga Firly ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Untuk mengetahui lebih lanjut usai ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sudah ada jurnalis B-Universe Aulia Rahman di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Aulia, apa proses hukum selanjutnya setelah Firly Bahuri ditetapkan menjadi tersangka? Ya, baik Wilson dan juga pemirsa BTV, dapat kami sampaikan bahwa memang benar Polda Metro Jaya telah mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini dinilai sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka, dan selanjutnya memang dari pihak kepolisian tentunya akan terus melanjutkan agenda pemeriksaan saksi dan juga pengumpulan keterangan juga pihak terkait dalam rangka mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan ini. Dan memang dari Ketua KPK sendiri sebelumnya juga sempat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, dan memang Ketua KPK Firly Bahuri di kesempatan sebelumnya juga tetap menepis adanya dugaan bahwa dirinya melakukan pemerasan terhadap pihak tertentu begitu. Namun demikian Polda Metro Jaya di sisi lain memang dia meyakini telah peroleh bukti permulaan yang cukup untuk kemudian menetapkan Firly sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Wilson. Baik Aulia, apakah ada informasi dari KPK jika KPK akan memberikan bantuan hukum atau menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian? Baik Wilson, dapat kami sampaikan bahwa memang belum ada respons resmi dari pihak KPK soal apakah akan memberikan bantuan hukum atau seperti apa sikap lebih lanjut dari KPK terkait dengan penetapan tersangka
terhadap Firly Bahuri ini. Namun dari pihak KPK menyampaikan dan menekankan bahwa hendaknya semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Firly Bahuri di Polda Metro Jaya ini, dan memang dari KPK tetap menekankan adanya asas praduga tak bersalah terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, sehingga KPK tetap meyakini, tetap meminta publik untuk menunggu putusan ingkrah dari pengadilan sebelum kemudian yang putusan ingkrah dari atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terkait dengan penetapan tersangka oleh Firly Bahuri, penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya ini. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, Wilson. Baik Aulia, apakah ada juga informasi mengenai apakah KPK akan memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK atau tidak? Ya, memang terkait dengan pemberhentian terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini memang diatur dalam Undang-Undang KPK bahwa pimpinan KPK yang tersandung kasus dugaan pidana ini mesti diberhentikan sementara dari jabatannya selaku pimpinan KPK. Dan disebutkan juga dalam Undang-Undang KPK bahwa pemberhentian terhadap salah satu pimpinan KPK ini harus atas dasar persetujuan presiden, gitu, lewat keputusan presiden yang diterbitkan oleh presiden. Dan memang untuk itu nasib Firly Bahuri sebagai Ketua KPK ini berada di tangan Presiden Jokowi, begitu, untuk bagaimana, apakah memang akan diberhentikan sementara atau seperti apa, begitu. Dan memang di lain sisi memang belum ada informasi lanjutan terkait nasib dari Firly Bahuri dalam kedudukannya sebagai Ketua KPK. Wilson. Baik, terima kasih Aulia Rahman, jurnalis B Universe atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.